Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Indah. Nah, kalian pasti pernah tahu kan yang namanya mikroskop? Mikroskop biasa kita gunakan untuk melihat benda-benda atau makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Nah, mikroskop ini ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek juga merupakan pertama kali seseorang yang menemukan mikroorganisme menggunakan mikroskop yang ditemukannya. Selain itu, kalian juga pernah tahu kan yang namanya antibiotik? Antibiotik ini ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Alexander Fleming. Nah, antibiotik ini sangat bermanfaat untuk mencegah dan mengatasi infeksi bakteri. Nah, bagaimana sih caranya para ilmuwan sehingga mereka bisa menciptakan produk-produk sains yang manfaatnya sampai sekarang masih kita rasakan gitu ya. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana caranya para ilmuwan menemukan produk-produk sains yang bermanfaat, langsung saja kita simak materi kali ini. Oke, kaitannya dengan para ilmuwan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, dalam menemukan suatu produk-produk sains, para ilmuwan menggunakan langkah-langkah yang sistematis melalui sebuah penelitian. Nah, langkah-langkah tersebut disebut sebagai metode ilmiah. Suatu cara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Nah, kita bisa loh untuk mengikuti langkah-langkah yang mereka kerjakan, asalkan kita punya sikap-sikap ilmiah yang harus kita miliki dan kita tahu langkah-langkahnya tuh seperti apa aja gitu ya. Sikap ilmiah yang harus kita punya agar kita bisa menjadi seorang peneliti, yang pertama adalah peka dan kritis. Kemudian rasa ingin tahu tinggi, berpikir logis dan terbuka, jujur dan objektif. Jujur dan objektif ini penting ya, karena misalkan kita melakukan suatu penelitian dan hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus tetap jujur, kita harus tetap menerima hasil yang kita peroleh. Kemudian teliti dan tekun, teliti dalam hal pengukuran dan lain-lain, melihat hasil, menggunakan alat ukur dan lain sebagainya, kita harus teliti dan tekun tentunya. Kemudian tidak mudah putus asa, karena suatu penelitian ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau misalnya kita melakukan penelitian sederhana saja, itu biasanya membutuhkan waktu sebulan, 2 bulan. Apalagi kalau peneliti sesungguhnya ya, bisa jadi bertahun-tahun, berpuluh-puluhan tahun gitu. Kemudian optimis, jadi kita dalam melakukan suatu penelitian itu kita harus punya rasa optimis ya. Rasa optimis dalam hal kita yakin bahwa penelitian kita ini akan berhasil dan kita dapat menghasilkan suatu produk sains yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian menghargai hasil penelitian orang lain. Jika orang lain atau mungkin teman kita melakukan suatu penelitian dan mungkin hasilnya berbeda dengan kita harus tetap menghargai hasil penelitian yang diperoleh oleh orang lain tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas tentang langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Seseorang harus peka terhadap keadaan dan kejadian di sekitar. Jadi, dalam mencari atau merumuskan suatu masalah, kita harus mencoba berusaha peka gitu ya terhadap lingkungan sekitar kita. Kalau kita tidak peka atau kita cuek-cuek aja, itu kan sangat sulit untuk kita memperoleh masalah gitu ya. Makanya kalau misalkan dalam proses merumuskan masalah, kita harus pintar-pintar melihat keadaan di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini ada contoh perumusan masalah. Jadi dalam merumuskan suatu masalah, kita harus tahu objek penelitian yang akan kita teliti itu apa. Dalam contoh kali ini saya contohkan yaitu biji tumbuhan pinus. Jadi nanti karena ini adalah suatu objek, jadi yang diamati nanti adalah pertumbuhan biji tanaman pinus gitu. Kemudian kita harus tahu juga yang namanya variabel bebas. Jadi di sini ada variabel bebas, ada variabel terikat. Variabel bebas, kita harus tahu dulu bahwa variabel bebas itu adalah variabel yang sengaja dibuat berbeda dalam suatu penelitian.
di sini saya contohkan yaitu intensitas cahaya. Jadi intensitas cahaya nanti ada dua macam gitu ya, ada yang gelap dan ada yang terang. Maksudnya apa? Jadi nanti pertumbuhan biji pinus ini nanti kita akan kondisikan dalam lingkungan yang sangat gelap atau tertutup, dan kita kondisikan ditanam dalam kondisi yang terang ya, terkena cahaya matahari langsung gitu. Tujuannya apa ya? Supaya kita tahu pengaruhnya dari intensitas cahaya ini apa terhadap pertumbuhan si biji tanaman pinus. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel bebas ya. Variabel yang sengaja dibuat berbeda agar kita bisa tahu pengaruhnya terhadap pertumbuhan suatu objek penelitian. Begitu ya. Selanjutnya yaitu variabel terikat. Variabel terikat ini adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh variabel bebas, gitu ya. Kalau misalkan objek penelitiannya adalah biji tumbuhan pinus, berarti variabel terikatnya yang dipengaruhi itu adalah pertumbuhan biji tumbuhan pinus. Bisa dibedakan ya, kalau misalkan objek itu biji tumbuhan pinusnya, kalau misalkan variabel terikatnya itu adalah yang dilihat itu pertumbuhan biji tumbuhan pinus, gitu ya. Oke, jadi variabel terikat kita bisa merinci lebih dalam lagi. Jadi nanti yang kita lihat itu adalah tinggi batangnya, kemudian jumlah daun, warna, dan lain-lain. Jadi maksudnya pertumbuhan pinus di dalam kondisi yang gelap dengan kondisi yang terang itu apakah ada perbedaan tinggi batangnya, ataukah ada perbedaan jumlah daunnya, dari segi warnanya apakah ada perbedaan. Nah, seperti itu nanti kita lihat gitu ya. Nah, ini adalah contoh rumusan masalah yang sudah disusun dalam sebuah kalimat tanya ya. Biasanya diawali dengan kata adakah. Ya, adakah pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan biji pinus? Harus ada kata-kata pengaruh gitu. Adakah pengaruh? Nah, itu cara kita untuk merumuskan suatu rumusan masalah. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi atau data pendukung. Jadi setelah kita merumuskan suatu masalah, otomatis kan kita nggak bisa kan langsung melakukan penelitian gitu ya. Kita harus cari informasi dulu nih. Kita harus cari informasi, kita harus pelajari dulu kasusnya seperti apa. Nah, kita bisa mendapatkan informasi-informasi itu melalui studi kepustakaan. Misalnya kita cari nih buku-buku literatur di perpustakaan misalnya, atau buku-buku dimanapun ya, kita bisa baca, kita bisa belajar dasar-dasar atau konsep-konsepnya tentang kasus ini tuh apa sih gitu ya. Kemudian kita bisa juga melakukan observasi objek yang akan diteliti. Jadi kita amati langsung bagaimana kondisinya ya terkait dengan apa saja yang bisa kita lihat secara langsung terhadap objek tersebut. Kemudian kita juga bisa melakukan wawancara pada para ahli. Misalnya para ahli ini kan pengalamannya jauh lebih banyak daripada kita kan. Nah, kita bisa melakukan wawancara, kita bisa belajar dari beliau gitu ya, untuk menambah data-data pendukung kaitannya dengan penelitian kita. Kemudian setelah kita dirasa cukup untuk mendapatkan informasi, kita bisa menemukan banyak sekali teori yang terkait, kemudian kita bisa menyusun kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini kita jadikan dasar untuk kita nanti ke tahap selanjutnya, yaitu menyusun sebuah hipotesis atau dugaan sementara. Nah, ini tahap ketiga, yaitu menyusun hipotesis. Hipotesis ini artinya dugaan sementara. Jadi, ketika kita melakukan suatu penelitian, setelah kita mencari informasi, mencari teori-teorinya, kita pasti menduga gitu ya. Jadi, kita harus membuat dugaan sementara. Apakah memang intensitas cahaya ini berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu biji tanaman atau tidak gitu ya. Nah, kita bisa menentukan atau kita bisa menyusun hipotesis ini berdasarkan teori-teori yang sudah kita dapatkan dalam tahap kedua tadi. Kita harus tahu dulu macam hipotesis itu ada dua. Yang pertama ada hipotesis nol, atau di sini disimbolkan H0 ya.
Hipotesis nol ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi jika kita susun dalam sebuah kalimat, jadi kata-katanya adalah seperti ini. Tidak ada pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan biji pinus. Tadi kan kalau rumusan masalah, kata-kata yang paling depan adalah adakah pengaruh. Berarti kalau hipotesisnya, kalau misalkan hipotesis 0, kita menjawab rumusan masalah itu. Ya, kata-katanya berarti tidak ada pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan biji pinus, gitu ya. Kemudian hipotesis yang kedua adalah hipotesis kerja atau H1. Hipotesis ini menyatakan ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Contohnya kalau misalkan kita susun dalam sebuah kalimat, yaitu ada pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan biji pinus. Atau alternatif kedua, kita juga bisa menyusun hipotesis dengan seperti ini. Intensitas cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan biji pinus. Jadi kalau misalkan hipotesis kerja ini ada dua alternatif gitu ya. Ada dua alternatif kalimat penyusunan. Bisa dengan intensitas cahaya berpengaruh terhadap bla 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 bla, atau ada pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan biji pinus. Sampai sini paham ya?